Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pungki Yulianti dari kelas manajemen 17D. Dan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah teknik negosiasi dengan materi kita kali ini adalah negosiasi internasional dan lintas budaya. Meski perbedaan budaya jelas memang penting, negosiator juga harus berjaga-jaga agar tidak terlalu menyalahkan perbedaan budaya atau menganggap perbedaan budaya sebagai yang paling bertanggung jawab atas hasil negosiasi. Rubin dan Sanders 1991. Dan pokok bahasan kita kali ini ada 3. Yang pertama adalah seni dan ilmu negosiasi lintas budaya. Yang kedua adalah faktor yang membedakan negosiasi internasional termasuk konteks lingkungan dan konteks langsung. Dan yang ketiga adalah aspek-aspek negosiasi internasional. Masuk ke subbab pertama, yaitu negosiasi internasional, seni dan budaya. Seni negosiasi adalah menentukan strategi mana yang harus diterapkan dan memilih model serta sudut pandang mana yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Apa yang membuat negosiasi internasional berbeda? Ada 2 konteks yang mempengaruhi negosiasi internasional. Yang pertama adalah konteks lingkungan dan yang kedua adalah konteks terdekat. Dan saya akan menjelaskan konteks lingkungan. Yang pertama adalah pluralisme dan hukum. Kondisi negara yang merupakan intuisi legal formal dan memiliki sistem politik mempunyai perbedaan dengan perusahaan dalam menjalankan unsur rumah tangga, bisnis dan usahanya antara satu negara dan negara lain yang memiliki kondisi yang berbeda juga. Dan yang kedua adalah ekonomi internasional. Adanya keterikatan terhadap ekonomi internasional di mana setiap negara memiliki perbedaan mata uang. Oleh karena itu kita harus mensepakati uang mana yang atau mata uang mana yang harus kita gunakan. Dan yang ketiga adalah pemerintah dan birokrasi asing. Perbedaan juga terdapat dalam sistem birokrasi dari berbagai macam negara. Ada negara yang memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Dan yang selanjutnya adalah ketidakstabilan. Ketidakstabilan memiliki banyak bentuk, termasuk kurangnya sumber daya yang umum diharapkan oleh orang Amerika dalam negosiasi usaha seperti kertas, listrik, dan komputer. Kurangnya barang dan jasa antara lain makanan, transportasi, dan air bersih. Dan ketidakstabilan politik seperti kudeta, perubahan kebijakan pemerintah, serta tiba-tiba revaluasi mata asing. Ideologi. Perbedaan ideologi juga perlu diperhatikan. Budaya. Perbedaan budaya termasuk juga akan mempengaruhi bagaimana seorang negosiator bersikap. Pemegang saham eksternal. Negosiasi juga harus memperhatikan pihak-pihak luar negosiasi dan tidak terlibat dalam negosiasi, namun berdampak atau terdampak di dalam hasil negosiasi yang akan dihasilkan. Dan konteks terdekat. Yang pertama adalah kekuatan penawaran relatif. Kerjasama seringkali dilakukan oleh aktor-aktor internasional. Unsur finansial pun kerap bermain dalam kerjasama yang dilakukan tersebut. Pihak-pihak yang memiliki investasi lebih memiliki kekuatan yang lebih untuk bernegosiasi. Tingkat konflik. Tingkat konflik yang terjadi juga mempengaruhi negosiasi yang berlangsung. Konflik yang berdasarkan etnis dan identitas merupakan konflik tingkat tinggi yang memiliki tingkat pengaruh yang besar terhadap negosiasi. Selanjutnya adalah hubungan antara para negosiator, yaitu hubungan antara negosiator satu dan negosiator yang lain. Jadi menurut Pahtak dan Habib 1996, hubungan sebelumnya yang sudah terkait antara negosiator yang akan menjadi lawan negosiator lainnya itu akan mempengaruhi hasil negosiator atau proses negosiasi itu. Dan yang selanjutnya adalah hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah pemegang saham terdekat. Adalah pihak-pihak yang memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya negosiasi. Mereka yang termasuk dalam pihak ini juga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam negosiasi. Kita akan lanjut ke bab selanjutnya mengenai konseptualisasi budaya dan negosiasi. Budaya sebagai perilaku yang dipelajari. Dimensi budaya menurut Hofstede ada 4. Yang pertama adalah individualisme atau kolektivisme. Yang B, jarak kekuatan. C, keberhasilan karir atau kualitas hidup. Dan yang terakhir adalah penghindaran ketidakpastian. Dan selanjutnya kita akan masuk ke subbab sudut pandang manajerial. Pengaruh budaya terhadap negosiasi. Terdapat 10 cara budaya mempengaruhi negosiasi. Seperti gambar di samping saya. Dan saya akan menjelaskan satu persatu dari 10 cara budaya ini mempengaruhi negosiasi. Yang pertama adalah definisi negosiasi. Apa sih yang dimaksud dengan negosiasi dan apa yang terjadi ketika kita bernegosiasi dapat sangat berbeda antara budaya. Ohyan
1992 dan York dan Albert 1998. Yang pertama adalah definisi negosiasi. Di sini, definisi negosiasi bisa dengan kontrak atau dengan hubungan. Dan peluang negosiasi bisa distributif atau integratif. Pemilihan negosiasi bisa secara ahli atau rekan terpercaya. Yang selanjutnya adalah protokol, informal atau formal. Yang selanjutnya adalah komunikasi bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kepekaan waktu, yaitu kepekaan waktu yang tinggi atau memiliki kepekaan waktu yang rendah. Kecenderungan resiko yang tinggi atau kecenderungan resiko yang sangat rendah. Faktor-faktor dalam negosiasi terdapat 10. Rentang tanggapan budayanya, mereka memiliki 2 perbedaan. Yang pertama kita ulas adalah definisi negosiasi, bisa secara kontrak atau hubungan. Dan yang kedua adalah peluang negosiasi, bisa secara distributif atau integratif. Yang ketiga adalah pemilihan negosiator. Yang pertama adalah ahli atau yang kedua adalah rekan terpercaya. Dan yang kedua adalah kecenderungan resiko yang tinggi atau rendah, kelompok vs individu, yaitu kolektivisme dan individualisme. Sifat kesepakatan bisa spesifik atau umum, emosionalisme yang tinggi atau rendah. Lanjut ke sudut pandang penelitian. Model Braid 2001. Selanjutnya adalah pengaruh budaya menurut para peneliti. Yang pertama adalah hasil negosiasi, dan yang kedua adalah proses negosiasi dan pertukaran informasi. Ketiga adalah kognisi dari negosiator, dan yang terakhir adalah etika dan taktik negosiator. Kita lanjut ke subbab yang selanjutnya mengenai strategi-strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya. Yang pertama adalah pengetahuan yang sedikit mengenai budaya lain. Poin yang kedua adalah menggunakan pendekatan Anda, yaitu keakraban yang sedang. Dan yang terakhir adalah pengetahuan yang banyak mengenai budaya lain. Kita menuju ke contoh kasus negosiasi lintas budaya dan internasional. Negosiasi yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dan meminimalisir perbedaan, kesalahpahaman, dan konflik. Dalam negosiasi bisnis antar budaya, budaya memberikan pengaruh terhadap cara pandang orang melihat proses negosiasi secara keseluruhan, persepsi terhadap rekan kerja, dan cara melakukan sesi tawar-menawar. Dalam konteks budaya rendah seperti Amerika Serikat, gaya negosiasi berkiblat pada tradisi Yunani klasik yang menekankan pada kefasihan retoris, argumentasi, debat, dan persuasi. Gaya negosiasi Amerika Serikat diantaranya adalah mengadvokasi posisi sehingga keputusan dapat dicapai lebih awal. Terlalu menekankan pada posisi pertama sebagai bentuk penyajian sikap yang meyakinkan, tidak menghindari posisi permusuhan, berusaha mengurangi formalitas, lebih mengutamakan kemenangan, dan menggunakan komunikasi langsung. Misalnya, dalam konteks budaya rendah seperti Amerika Serikat, pemilihan tim negosiasi dilakukan berdasarkan kemampuan manajerial yang dapat dibuktikan, daya saing, kemampuan verbal, efisiensi, memahami cara komunikasi dalam negosiasi, dan keterampilan komunikasi persuasif. Selain itu, di Amerika Serikat melarang pembayaran suap atau pembelian hadiah sehubungan dengan urusan bisnis. Manajer dari perusahaan Amerika Serikat akan cenderung memandang kontrak bisnis yang telah ditandatangani sebagai akhir dari proses negosiasi dengan semua rincian yang disepakati. Gaya presentasi Amerika Serikat diawali dengan humor atau lelucon kecil yang dilontarkan pembicara untuk mencairkan suasana. Jadi mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan maaf bila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi dan contoh kasus.